Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri dalam segmen kajian mahfuzat dan motivasi manjat wajada. Saya akan ngobrol hari ini tentang the power of consistency, istiqamah, ya, istiqamah. Mahfuzatnya adalah al-qasdu wad-dawamu wa antas sabikul jawadu. Al-qasdu wad-dawamu wa antas sabikul jawadu. Patah Arab ini yang luar biasa, bagus sekali ini ya. Jika ada tekad dan konsistensi, maka engkau menjadi yang tercepat dan terbaik. Tercepat dan terbaik. Kuncinya tekad dan konsistensi. Apa makna konsisten? Bahasa agamanya itu adalah istiqamah. Setidaknya ada 4 makna konsistensi. Istiqamah pertama adalah teguh pendirian. Teguh pendirian artinya punya tekad yang kuat, hebat, kuat terhadap berbagai tantangan apapun. Ya, kalau di laut ada badai, ada ombak, gunung yang tinggi, itu teguh pendirian itu artinya tetap terjang gitu ya. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, tetap berjalan. Teguh pendirian. Kedua adalah lurus pada jalan yang kita tempuh. Tidak belok-belok, ngambil jalan lain. Kalau sudah kita tentukan saya berjalan di sini, maka kita lurus berjalan di sana. Tidak belok-belok. Kalau belok-belok soalnya nggak akan sampai. Ya, kita sudah menentukan tujuannya, kita sudah menentukan jalannya. Tapi belok dulu ke sini, mampir dulu ke sini, itu nggak akan pernah sampai. Yang ketiga itu adalah pantang menyerah. Walaupun terjatuh, tapi bangun lagi, berusaha lagi. Terjatuh, bangun lagi, berusaha lagi. Begitu seterusnya. Pantang menyerah. Walaupun terjatuh, gagal, bangun lagi, bangkit lagi, pantang menyerah. Dan yang keempat, itu adalah melakukan hal yang sama, terus-menerus, disiplin, dan konsisten. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, adalah bagaimana kemudian bahasa Arabnya itulah mendawamkan. Mendawamkan itu artinya melakukan terus-menerus. Ya, awalnya semangat, tapi tidak mudah untuk kemudian menjaga konsistensi itu di tengah jalan. Ya, awalnya semangat nulis, yang mau nulis buku ini ya, tapi kemudian menjaga ritme agar tiap hari menulis itu tidak mudah. Awalnya semangat belajar, tapi menjaga ritme agar tiap hari terus belajar itu juga tidak mudah. Jadi lakukan hal yang sama, disiplin, konsisten, terus-menerus. Itulah 4 makna istiqamah. Saya menemukan satu ayat dalam Al-Quran yang saya kira sangat penting untuk kita untuk kemudian terus beristiqamah ini. Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita lihat ayat ini, menarik sekali. Ini manfaat istiqomah di jalan Allah itu apa? Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka ya tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini adalah ayat untuk meneguhkan umat Islam dalam perjuangan mereka. Artinya sama, untuk meneguhkan kita dalam apa yang kita perjuangkan sekarang.
Kalau dulu perang melawan kafir itu banyak sekali tantangannya, maka sekarang kita dalam hidup yang modern itu perang melawan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan, itu juga banyak sekali tantangannya. Perang melawan diri kita, bagaimana kemudian kita mengembangkan diri kita, itu juga banyak tantangannya. Tapi kalau kita istiqomah, ya, pendirian kita lurus, terus melakukan, maka kita khawafa. Tapi kalau kita tetap istiqomah, maka kita tidak ada ketakutan dan juga tidak bersedih. Manfaatnya istiqomah itu pertama tidak takut dan sedih. Mengapa? Karena pasti perjuangan itu banyak tantangan, banyak rintangan. Kalau kita punya impian, terus kemudian kita melaju pada impian itu, pasti akan banyak tantangan dan rintangannya. Istiqomah itu akan membuat kita itu tidak takut dan sedih. Yang kedua, istiqomah membuat kita sabar. Ya, tantangan, rintangan itu memang terkadang berat, tapi istiqomah akan membuat kita terus bisa menyabari tantangan itu. Dan yang ketiga adalah pantang menyerah. Ya, kita tidak takut, kita tidak mau menyerah dengan apa yang terjadi. Walaupun berat tantangannya, kita akan tetap teruskan. Dan manfaat istiqomah itu adalah kita akan bahagia karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimana cara agar kita beristiqomah? Ada 5 cara agar kita tetap konsisten, agar kita tetap beristiqomah. Yang pertama adalah tentukan tujuan yang jelas. Target kita harus jelas. Kalau kita punya target, itu akan lebih mudah kita untuk membuat rencana dan tetap membuat kita berjalan pada apa yang sudah kita lakukan. Target kita menguruskan badan, menurunkan berat badan misalnya 5 kg dalam 3 bulan. Nah, itu ada targetnya. Berhenti merokok, menulis buku. Ada target itu membuat kita punya tujuan jelas. Nah, itu kita bisa beristiqomah tiap hari. Olahraga, menulis, berlatih. Nah, itu akan membuat kita istiqomah punya tujuan yang jelas. Yang kedua, bangun komitmen yang kuat. Ya, komitmen untuk diri sendiri, komitmen untuk keluarga, komitmen untuk kebaikan, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan. Karena itu kita bangun komitmen yang kuat untuk melakukan sesuatu. Kalau komitmen kita kuat, insya Allah itu tantangan-rintangan itu akan bisa kita hadapi. Yang ketiga adalah berserah kepada Allah. Tawakal saja. Kalau sudah kita lakukan sesuatu, nah sudah tawakal saja. Kalau berhasil, kita syukuri. Kalau gagal, kita tidak terlalu sedih. Ya, gagal bangkit lagi. Agar apa kita terus bisa istiqomah. Kalau gagal, jangan hanya meratapi kegagalan, tapi evaluasi dan kemudian coba lagi dengan cara-cara baru, coba lagi dengan cara-cara berbeda. Jangan melakukan hal-hal yang sama, strategi yang sama setelah kita gagal. Kalau tahu sudah kita gagal melakukan dengan cara itu, ya kita harus cari cara berbeda. Kalau caranya sama, ya insya Allah gagal lagi itu ya. Jadi cara berbeda, strategi berbeda, sehingga kita punya pilihan bahwa kemungkinannya itu ada untuk berhasil. Karena kita punya strategi yang berbeda. Dan nomor 5, terus berjuang. Coba lagi dan lagi. Gagal, coba lagi dan lagi. Terus lagi. Jangan pernah berhenti. Kalau kita berhenti, itu yang akan membuat kita gagal. Jadi terus saja fokus, lakukan lagi. Tahu-tahu, ini ilmu tahu-tahu ya. Tahu-tahu nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Tahu-tahu kita akan punya naskah yang banyak kalau tiap hari menulis. Tahu-tahu, sudah dapat banyak kita dari apa yang sudah kita upayakan. Coba lagi dan lagi. Sampai kapan Pak Akbar kita harus mencoba? Tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai berhasil. Ya, coba lagi. Sampai kapan? Sampai berhasil. Mudah-mudahan bermanfaat.
Silahkan terus mencoba istiqomah yang akan membuat kita berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.